Shalom, salam sehat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan karena itulah yang menjadi pegangan kita di dalam satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sentuhlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini yaitu yang tertulis pada Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dan pola arga hurajumi hosaku, asal mahu paujung lakaki dohot ulaon naung hujalo sian Tuhan Yesus. Ima nama katidakon berita nauli taringotu asini rohani debata. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini yaitu bersaksi sampai akhir. Ibu, bapak, saudara-saudara, Paulus adalah rasul yang banyak melakukan perjalanan selama pelayanannya. Baik itu perjalanan untuk memberitakan Injil, mendirikan jemaat baru, maupun mengunjungi jemaat-jemaat yang ia layani. Itulah bentuk penggembalaannya. Tantangan bagi hamba Tuhan ini banyak sekali. Paulus melakukan pelayanannya dengan cucuran air mata. Ia mengalami ancaman, ia dipenjara, hendak dibunuh tanpa nafkah. Karena itu ia bekerja sendiri untuk menafkahinya dan keperluan rombongannya. Namun demikian, ia tetap setia. Dampar duli Paulus di Hosana, na penting pakobasionai mardalan hobartu pajowoni debatatu ibana. Boi di pasidung ibana. Inilah prinsip Paulus yang sangat luar biasa. Meskipun pada saat dia akan berangkat ke kota-kota, ke daerah-daerah tempat pelayanannya, dia ada mempunyai firasat akan diancam, akan disiksa, akan dipukul, akan dipenjara. Tetapi hatinya tidak surut dan tidak gentar. Sebenarnya bisa saja Paulus ini lari mencari keselamatan kepada yang lain agar batal dia ke Yerusalem. Orang yang sudah hidup dalam Kristus tidak akan takut menghadapi resiko pelayanan. Tidak takut menghadapi tantangan hidup karena dekat dengan Tuhan. Walaupun gelombang-gelombang kehidupan menerpa hidupnya, namun luar biasa dengan Paulus ini. Pada Roma 5 ayat 3, ia mengatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, tidaklah enteng melakukan pekerjaan Tuhan. Ada banyak tantangan, baik dari dalam maupun pihak luar. Baik dari dalam gereja maupun luar gereja. Tetap dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan pekerjaan enak, menguntungkan atau mendatangkan materi. Akan tetapi Tuhan tidak meninggalkan hamba-hambanya sendirian. Tuhan
memampukan hamba-hambanya dimanapun daerah pelayanannya, apapun yang ia hadapi di tempat pelayanannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang setia kepada firman Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu, mari kita terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Karena saat ini Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu surga, hadiah bagi orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita adalah saksi untuk menyaksikan Injil, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut. Karena itu kita harus berserah kepada Tuhan. Karena itu kita harus selalu berdoa, membaca firman Tuhan, supaya apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah lebih dahulu setia kepada Allah Bapa. Maka kita pun harus setia, karena Tuhan Yesuslah contoh yang telah memberikan kesetiaan itu kepada kita. Tuhan Yesus walaupun Dia mati di kayu salib, Dia tidak ditinggalkan Allah Bapa. Walaupun Dia mati, masuk ke dalam kuburan, tetapi Dia bangkit oleh karena Tuhan Allah yang memberi kekuatan dan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menaklukkan iblis, untuk menaklukkan upah dosa tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini mari kita bersaksi terus dan kita harus setia mengabarkan firman Tuhan, Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu, mengajari kami, karena kami adalah saksi-Mu sampai ke ujung dunia. Berikan kepada kami Roh Kudus, supaya kami berani apapun yang kami hadapi di tempat pelayanan kami masing-masing. Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan memberi kekuatan dan perlindungan. Karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Berkati jemaat-Mu hari ini yang akan melakukan aktivitasnya. Baik anak-anak yang masih dalam sekolah, mulai dari tingkat SD sampai universitas. Tuhanlah yang menopang mereka. Tuhan memberi Roh Kudus mengajari, supaya mereka Tuhan dapat menerima nasihat, didikan, pengajaran dari para guru-guru mereka. Berkati para orang tua, berkati para lansia, berkati jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, yang butuh penghiburan oleh karena kesulitan ekonomi atau kesulitan yang dihadapi di rumah tangga mereka. Tolong Tuhan, hari ini kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami, Tuhan melindungi dan memberkati kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom.